ibadah kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersuka cita Tuhan mengumpulkan kami lagi di tempat ini Tuhan, hingga kami bisa berkumpul untuk bersama-sama beribadah. Kami serahkan hati kami berikan hati kami terbaik untuk Tuhan. Kami mau naikkan puji-pujian kami dengan segenap hati kami Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya katakan, amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan puji dan mengatakan, Engkau baik, sangat baik.
Tuhan. Jamahlah kami Tuhan, penuhilah kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sentuhlah hati kami Tuhan. Dan teman-teman, kita akan mencari ini dari awal. Kita katakan seperti dosa yang haus, demikianlah jiwa kita terbentuk. siap untuk mendengarkan firman
Baik, kita akan belajar firman dan saya harap kita tidak sekedar belajar di sini, tetapi sungguh kita bertemu dengan Tuhan. Sungguh kita bertemu dengan Tuhan Yesus dan sungguh Tuhan Yesus mengubah hal-hal yang keliru dalam hidup kita. Ya, mengubah hal-hal yang keliru di dalam hidup kita, hal-hal yang salah. Apakah itu perbuatan kita yang salah, pemikiran kita yang salah, prinsip kita yang salah. Hari ini kita terbuka untuk dikoreksi oleh Tuhan, untuk diubahkan oleh Tuhan. Baik jemaat di Padalarang maupun saya sendiri yang firman pada siang ini, kita sama-sama dengan rendah hati mau untuk diubah. Karena hidup ini tidak lama alias singkat, jadi kalau ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk melayani, ada waktu untuk saling berbagi firman, mari kita melakukan dengan baik supaya nama Tuhan dipermuliakan sepanjang sisa hidup kita, ya. Oke, kita belajar sekarang berpaling kepada Allah yang bagian ketiga. Bagian pertama, bagian kedua sudah saya sampaikan di 2 bulan lalu dan bulan lalu. Anda bisa lihat di channel YouTube ya, gitu. Kalau belum mendengar, dan kita akan belajar hari ini berpaling kepada Allah, melihat kepada Allah. Apa yang akan kita pelajari pada siang ini yaitu perkataan Yesus kepada Marta, ya, tentang Lazarus yang akan dibangkitkan. Kita lihat Yohanes 11 ayatnya yang ke-25 dan 26. Injil Yohanes, bukan surat Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 25 dan 26. Sudah ya, saya tampilin di layar. Kalau Anda ada Bible, Bible buku begitu lebih bagus ya. Kalau Anda belum bawa atau tidak bawa, kita lihat di layar ya. Ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ya, ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Pertanyaan Yesus kepada Marta juga pertanyaan Yesus kepada kita semua. Percayakah engkau akan hal ini? Ya, itu pertanyaan. Ya, jadi Lazarus ceritanya sudah mati begitu ya. Gimana ini gitu kan? Tuhan udah kok nggak datang-datang gitu. Ceritanya kan seperti itu. Lalu Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, kita akan belajar di sini. Saya tidak akan berkhotbah tentang keluarga Lazarus ya, atau Lazarus dibangkitkan, enggak. Tetapi saya akan ambil dari ayat 25, khususnya ayat 25, tentang kebangkitan dan hidup. Ketika kita melihat Yesus Kristus, dia bukan hanya jalan, dia bukan hanya kebenaran, tetapi dia juga kebangkitan. Tetapi dia juga hidup itu sendiri. Ya, jadi Anda bayangkan betapa menderitanya orang di luar Kristus. Dia tidak hidup. Dia tidak hidup ya. Secara rohani dia tidak hidup, walaupun dia bisa beraktivitas ini dan itu, makan, minum, sekolah, belajar dan lain sebagainya, tapi pada kenyataannya secara rohani dia tidak hidup. Sungguh beruntung saya dan saudara memiliki Yesus. Kenapa saya katakan beruntung? Karena dia itu jawaban semuanya atas permasalahan hidup. Jawaban semuanya atas permasalahan hidup. Dia katakan kepada kita semua pada siang hari ini bahwa akulah, Yesuslah kebangkitan, Yesuslah hidup. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah mengalami down, tidak pernah mengalami kecewa, tidak pernah mengalami putus asa, tidak pernah mengalami kebimbangan, tidak pernah. Pasti pernah, maksud saya, pasti pernah ya. Mau sekali, dua kali, seumur hidup Anda sampai Anda berusia sekarang ini, pasti pernah minimal
minimal Anda khawatir, minimal Anda takut, minimal Anda bingung, mungkin pernah putus asa, mungkin pernah putus harapan, mungkin pernah down, mungkin pernah depresi, dan lain sebagainya. Nah, Yesus itu bukan jawaban langsung atas permasalahan Anda, tetapi Dia membangkitkan semangat kita, membangkitkan gairah hidup kita, membangkitkan hal-hal yang sudah mati di dalam hidup kita. Ya, kalau orang down, orang putus asa itu memang belum mati sungguh, tetapi setengah mati. Secara rohani orang down itu orang yang pikirannya sudah males, mau ngapa-ngapain males. Orang yang kecewa sama seperti itu. Aku kalau buat ini nanti aku kecewa, aku buat itu nanti aku kecewa. Jadi mau ngapa-ngapain males, jadi kayak nggak ada semangat begitu. Nah, kita akan belajar akan hal ini ya. Bilang sama-sama saya sekarang, Yesuslah kebangkitan dan hidup. 2, 3. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Amin. Ya, amin ya. Kita akan belajar hal ini, dan ada ayat 1 sampai 12 ya. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Judulnya Paskah, pada waktu Paskah ya. Ini mah menjangkau ya, tapi saya tertarik sekali untuk share kepada Anda. Bukan saya lebih pinter atau bagaimana, saya share aja apa yang saya dapat, apa yang saya temukan, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bisa share kepada Anda semua. Kebangkitan Yesus, kita baca ayat 1 sampai 6 bagian ya. Ayat 1 dibilang, tetapi pagi-pagi benar pada hari Minggu mereka pergi untuk membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dengan mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kalian mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Ya, Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit." Ya, sampai situ dulu bagian pertama akan saya share kepada Anda. Mereka itu siapa sih? Mereka itu para wanita yang di ayat 10 dibilang perempuan itu Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Jadi ada 3 wanita, Maria dari Magdala dibilang ini, Yohana dan Maria ibu Yakobus. Mereka datang untuk meminyaki jasad Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus ceritanya sudah disalib, sudah mati, dan mereka pergi ke kubur itu untuk memberikan membawa rempah-rempah, jadi untuk supaya tidak busuk gitu kira-kira mayatnya ya, seperti itu. Dan ketika mereka lihat loh kok batunya terguling gitu ya, dari kuburannya itu ada kayak gua gitu, jadi kayak gua ditutup batu begitu, nggak kayak kuburan kayak di Cikadut gitu, bukan. Kuburannya kayak di gua begitu, ditutup pakai batu. Nah, batunya itu sangat besar sekali. Udah terbuka sih mungkin oke gitu, tapi ketika mereka melihat ke dalam, loh kok kosong. Loh, Yesusnya mana? Mayatnya Yesus mana? Wah, Yesus sudah dicuri, karena Yesus orang top ya. Zaman itu dia orang top. Dan sampai sekarang dia top gitu. Ya minimal di hati kita ya, dia paling top lah, number 1 ya. Dan ketika Yesus itu nggak ada panik mereka, loh di mana mereka, di mana Yesus? Ibu-ibu ini bingung, di mana ya, di mana mayat Tuhan? Oh, mayat Tuhan dicuri, paling nggak gitu pikirannya gitu. Karena Yesus itu orang top, mungkin ya pikirannya ada orang yang ingin
mengoleksi begitu ya, menaruh di museum atau bagaimana gitu. Yesusnya kalau nggak ada begitu. Nah, sedang mereka bingung, sedang mereka panik, mungkin pikiran kacau dan lain sebagainya. Mereka ini perempuan-perempuan Yahudi yang ikut Yesus, yang ditekan oleh ahli Taurat, orang Farisi, mungkin juga sama prajurit Romawi. Jadi mereka dalam keadaan ketakutan. Jadi bukan dengan berlengkang begitu sambil nyanyi-nyanyi pergi ke kuburan begitu. Mereka mungkin ya, akhirnya bilang gitu, tapi bayangkan saya begini. Mereka mengendap-endap, ingin ikut Yesus, ingin melihat ayatnya Tuhan. Karena mereka ini orang-orang yang ikut Yesus, dan pada zaman itu orang-orang yang ikut Yesus itu dimusuhi sama ahli Taurat, sama orang Yahudi, sama orang Farisi begitu ya, sama prajurit Roma. Mereka dimusuhi. Iya kan? Karena Yesus itu kan dianggap musuh begitu ya. Jadi siapa yang ikut Yesus adalah musuh begitu kira-kira ya. Dan mereka dengan ketakutan dan mereka tertekan. Aduh, ikut Yesus kok kayak gini ya. Ikut Yesus kayak gini ya mungkin ya. Tapi mungkin juga imannya tambah kuat gitu. Ya kita nggak tahu ya yang terjadi di pribadi tiga wanita ini. Tetapi yang jelas mereka dalam himpitan ketakutan. Kalau kita lihat di cerita yang lain, rasul-rasul itu sembunyi di rumah-rumah, mereka keluar. Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, teman-teman Petrus itu nggak berani keluar sampai mereka ketakutan karena diancam. Iya kan? Mereka ketakutan, mereka panik, mereka bingung. Dan ketika mereka lihat ke kubur Yesus, kubur itu kosong, jasadnya Yesus nggak ada. Sedang mereka panik, mereka bingung, datanglah dua malaikat. Nah, dua malaikat ini mungkin nggak kayak gimana begitu. Bayangan saya sih mungkin yang menyerupai manusia begitu ya. Saya nggak tahu sih, nggak lihat malaikatnya, tetapi tidak menakutkan lah ya dengan damai sejahtera begitu. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia nggak ada di sini. Yesus tidak ada di antara orang mati. Yesus tidak ada di antara kematian. Pelajarannya apa sih gitu? Yang saya tangkap begini. Seberat apapun masalahmu, seburuk apapun kondisi rohani kita, hidup kita, tekanan hidup kita, usahakan tetap mencari Yesus. Usahakan tetap mencari Yesus. Ya. Kenapa mesti mencari Yesus? Aku ini kebangkitan, aku ini hidup. Kalau kita dalam keadaan tertekan, kita dalam keadaan putus asa, down, depresi, dan lain sebagainya, jatuh jenisnya ya, khawatir, bimbang, ragu, dan lain sebagainya, kita kalau nggak cari solusi, kita kalau nggak cari obat penawarnya, kita akan makin terpuruk. Satu yang adalah Yesus Kristus. Jadi kalau Anda mau bertemu dengan Yesus, kalau Anda ya, saya dan saudara mau bertemu dengan Yesus, kita ayo mulai tinggalkan down kita. Kita mulai tinggalkan kecewa kita. Kita mau tinggalkan khawatir kita. Kita mau tinggalkan rasa takut kita, bimbang kita, hal-hal yang negatif. Kenapa? Hal-hal seperti itu membawa kita kepada kematian. Baik kematian rohani pasti ya. Kalau kematian jasmani itu musuh. Putus asa itu adalah kematian rohani. Namanya putus asa, putus harapan, udah megap-megap gitu rohaninya kira-kira. Kalau orang yang berputus asa tidak ditolong dengan semangat, dengan kehidupan yang benar, maka dia akan benar-benar membunuh dirinya secara fisik. Demikian juga kecewa, bimbang. Jangan anggap remeh dengan kekhawatiran. Jangan anggap remeh dengan kebingungan. Karena orang bingung, orang putus asa itu kan, orang khawatir itu kan nggak punya pegangan. Orang down itu kan nggak punya sesuatu untuk mengangkat dia up lagi, untuk mengangkat dia naik lagi. Jangan anggap remeh hal-hal seperti itu. Karena itu, yuk mari kita sama-sama mencari Yesus apapun kondisi rohani Anda saat ini. Kalau kondisi rohani Anda saat ini kadang hidup, kadang mati, kadang semangat yang ada, kadang enggak, kadang ingat Yesus, kadang enggak. Ayo ikut Yesus, ayo cari Yesus. Kenapa? Karena dia akan memberi kita semangat, memberi kita kebangkitan. Kita akan diingatkan oleh hal yang baik, hal yang positif.
Nangkep ya? Ya, jadi ketika kita mau bertemu dengan Yesus, yuk kita tinggalkan kekhawatiran. Aku nggak mau khawatir lagi, aku mau cari Yesus. Berapa banyak di antara kita pergi ke gereja, konsel, berdoa, baca Alkitab, memuji Tuhan, praise and worship, sharing dengan teman, tapi tidak pernah ketemu Yesus. Kenapa? Karena kita mencari Dia di tempat yang mati. Kita masih bawa pikiran bingung kita sambil mencari Yesus, tidak bisa. Yuk kita tinggalkan, putuskan dulu. Aku nggak khawatir, aku nggak bingung, baru Anda kalau tapi benar ya atau saya benar ya kalau saya Anda akan pernah ketemu Yesus. Kenapa? Kan dia hidup, dia tidak akan pernah berada di perasaan putus asa, dia tidak pernah berada di perasaan down dan lain sebagainya. Dia ada di segala tempat, dia tidak terlihat, maksud saya begitu. Dia tidak terlihat, Yesus ada di semua perasaan itu ada, tetapi kita tidak bisa melihat karena kita tertutup oleh down kita, kecewa kita dan lain sebagainya. Maksud saya seperti itu. Ya, jadi tanggalkan dulu. Sama seperti Anda mau masuk rumah, Anda mencopot sepatu, ya, baru Anda masuk rumah, kan begitu. Nah, kalau Anda mau bertemu dengan Yesus secara pribadi, Anda mau berdoa dan doamu itu benar-benar bermutu, bukan karena kata-kata, bukan karena fasih lidah kita, tetapi karena hati kita mau mencopot. Aku nggak mau bingung lagi, aku nggak mau takut lagi, aku nggak mau khawatir lagi, aku mau ketemu Tuhan. Masuk hadirat Tuhan, ini aku sedang bingung, aku sedang khawatir, tapi aku percaya kepadamu. Anda akan ketemu Tuhan. Kenapa? Karena Dia hidup. Dan ketika kita mencari hal yang hidup, yang kontra, yang lawannya down, lawannya putus asa dan lain sebagainya, Anda pasti ketemu Yesus. Jadi jangan mencari Dia di hal-hal yang berbau kematian. Jangan mencari Yesus di hal-hal yang berbau kematian, yang berbau mendowngrade rohani kita, yang membuat rohani kita semakin down. Dia nggak akan ada. Tapi kalau kita mau meletakkan itu, Tuhan, aku ambil keputusan, aku mau berdoa, aku mau ambil keputusan, aku nggak mau khawatir lagi, Tuhan, tolong aku dalam nama Yesus. Anda akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kalau Anda belum pernah mempraktekkan, yuk praktekin. Jadi Anda jangan berdoa, tapi amin, Anda kekuatan untuk apa? Berapa banyak seperti itu? Berapa banyak kita yang seperti itu? Nah sekarang saya share. Kalau Anda memang ingin doa Anda itu benar-benar punya power, langsung nyambung kepada surga, gitu ya, langsung kontak kepada surga. Itu hal-hal yang berbau kematian di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ya, kita ingat waktu murid-murid ketakutan Tuhan di Danau Galilea itu, Tuhan, kita mau bingung gimana, ketakutan banget. Ketika Yesus bangun, dia tenanglah, betapa dia itu hidup, dia mengatasi kematian, dia mengatasi hal yang membahayakan, dia mengatasi kebingungan kita. Kalau kita percaya bahwa dia mampu mengatasi hal-hal yang membawa kematian bagi kita, ngapain kita tetap berada di dalam hal-hal yang membawa kematian itu? Iya kan? Kita ingat cerita Petrus dan teman-temannya di Danau Galilea itu, sangat takut sekali begitu ya. Nah, ketika mereka melihat Yesus, tenang. Walaupun itu hantu dan lain sebagainya. Tapi ketika Yesus, ini aku, tenang. Betapa dia tuh memberi kehidupan. Dia tuh Allah yang hidup. Dia sudah buktikan, dia Allah yang hidup. Kalau
Yesus itu maksudnya gini, Yesus itu bukan sekedar cerita bohong. Dia itu Tuhan beneran, dia Tuhan yang menjadi manusia. Mati di kayu salib menebus, ditebus oleh dia. Sekarang kalau itu cuma cerita bohongan, berapa banyak orang yang martir untuk imannya kepada kebangkitan Yesus, bahwa dia memang mati buat kita, dia bangkit buat kita, dia hidup buat kita, dan berapa banyak orang yang mempertahankan iman seperti itu. Konyol kan kalau itu Yesus cuma cerita bohongan. Bahkan penemuan-penemuan tentang bukit Golgota dan lain sebagainya itu ada gitu. Betapa konyolnya kalau Tuhan itu mati terus gak hidup lagi, tidak memberikan dampak apa-apa untuk iman kekristenan kita. Konyol kan? Ayo sekarang kita keluar dari tipu daya iblis, kita keluar dari hal-hal yang membuat kita bodoh, yang membuat kita semakin terpuruk. Ayo kita mulai melangkah maju. Ayo kita mulai melihat Yesus meninggalkan hal seperti itu. Mungkin nggak bisa seluruhnya, tapi putuskanlah, minimal putuskanlah. Aku belajar untuk tidak bingung, aku belajar untuk yakin. Aku belajar untuk tidak hidup dalam rasa down, aku belajar untuk bersemangat. Aku belajar untuk tidak putus asa, aku belajar untuk terus melihat kepada Yesus. Mungkin Anda baru belajar merangkak istilahnya secara iman. Nggak apa-apa, tapi Anda ada kemajuan begitu. Jadi sekali lagi kalau doamu itu pengen punya power, Anda pengen punya power, bukan Anda sekedar hafal doa Bapa kami, bukan hanya sekedar berkata-kata dengan baik, penuh dengan kehidupan. Hatimu harus memutuskan untuk mau hidup. Dalam tanda kutip ya, aku mau hidup, aku mau tidak berputus asa lagi. Ya, jadi jangan cari Yesus di tantangan hal-hal yang berbau kematian, karena itu tidak akan membawa apa-apa. Yang kedua, ayat B sampai ayatnya yang ke-10. Ya, ayat 6b dibilang begini, ingatlah apa yang dikatakan Yesus pada kamu ketika dia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia Yesus harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan yang lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari ini? Dapat kita pelajari gini. Ketika kita sudah diingatkan bertemu dengan Yesus ya, ketika kita sudah bertemu dengan Yesus, maka kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Ya, di dalam kehidupan yang terdapat di dalam Kristus, maka kita diingatkan akan janji-janjinya yang memberi pengharapan. Makanya di sini penting sekali untuk membaca Alkitab, untuk merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena janji-janji Tuhan itu memberikan pengharapan. Maksudnya apa? Janji-janji Tuhan itu menghidupkan. Janji-janji Tuhan itu apa? Menghidupkan. Bilang sama-sama menghidupkan. 2, 3. Janji Tuhan menghidupkan. Ya. Ya. Janji Tuhan menghidupkan. Ya. Kalau kita jarang baca Alkitab, kalau kita jarang mendengarkan firman seminggu sekali oke sih ya, itu tapi sangat kurang sekali. Ya, Anda harus belajar sendiri, Anda baca firman itu sendiri, kalau bisa dihafalin. Ayat yang dihafalkan itu ayat-ayat yang benar-benar membuat Anda kuat. Misalnya Filipi 4 ayat 13, dalam perkara dapat ketahui bila Dia memberi kekuatan kepadaku. Misalnya itu yang Anda hafalkan,
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi pengharapan, memberi kehidupan, memberi kekuatan ya. Oh berarti kalau aku bisa mampu dong menanggung segala perkara. Ya, kenapa? Yesus dan Dia memberi kekuatan. Itu membuat kita itu susah untuk down itu susah. Bukan nggak bisa down, bukan nggak bisa jatuh, tapi susah. Kenapa? Karena ada yang menopang kita. Apa itu? Janji Tuhan. Aku akan memberi kekuatan, makanya kamu bisa tanggung segala perkara. Bukankah Yesus sendiri bilang, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Kuk yang kupasang itu ringan. Jadi apa yang kita tanggung di dalam hidupmu itu tidak berat. Yang berat ditanggung Yesus. Nah kenapa kalau kita pilih? Satu, itu pikiran kita sendiri. Dua, kita ditipu setan. Pikiran kita sendiri itu kita sudah memutuskan. Kita nggak ikut campur kita balik ya. Oke, masalahku berat. Oke, masalahku berat dan itu yang aku tahu masalahku berat. Yang kedua, kita berpikir sebetulnya nggak berat-berat amat. Lalu ada kuasa kegelapan, setan bisik, masalahmu berat kok. Enggak kok, nggak berat. Dan kita akan tertipu oleh setan. Yesus sendiri bilang kalau ada 11 ayat 28 yang letih lesu berbeban berat datang pada Yesus. Kenapa? Karena Dia itu kehidupan. Karena Dia itu yang memberi semangat. Karena Dia itu kebangkitan. Yang letih lesu dan berbeban berat itu kan artinya tidak ada semangat untuk bangkit. Ketika datang kepada Yesus, Dia bisa membangkitkan, mengubah orang yang letih lesu, orang yang berbeban berat menjadi bersemangat, tidak letih lagi dan mampu untuk menanggung bebannya. Dan bebannya itu ringan. Kenapa? Karena yang berat sudah ditanggung Yesus. Ya, masalah kita itu tidak sepadan dengan iman kita. Sebetulnya itu sih yang saya tahu ya. Kenapa? Karena ringan. Iman kita pasti bisa kok mengatasi. Iman kita pasti bisa mengatasi karena nggak sepadan. Sebetulnya bisa kok gitu. Bisa. Ya kan? Seorang guru yang baik, kalau dia punya murid kelas 6 SD, dia tidak akan kasih pelajaran kelas 1 SMA. Kan? Ada yang masih sekolah, yang SMP. Dia akan dikasih pelajaran kuliahan ya. Rumus-rumus yang kuliahan, yang suruh ngapalin begitu, yang ruwet gitu. Nggak mungkin gitu. Betul kan? Anda bisa mengatasi kalau Anda rajin belajar. Kalau Anda rajin untuk baca dan lain sebagainya, sama. Sekarang kekristenan Anda baru berapa tahun? Anda lahir baru kapan? Sekarang kapan gitu ya? Sekarang berapa tahun begitu maksudnya. Nah, rohanimu gimana? Tuhan tidak akan mengizinkan hal yang berat menimpa itu. Kita pasti bisa mengatasi dengan iman karena tidak sebanding masalah itu dengan iman kita sebetulnya itu kalau kita mengerti ya. Kalau kita mau terbuka begitu. Nah, apa yang membuat kita kadang-kadang berpikir masalahku berat begini begitu? Ya karena itu tadi yang saya kasih tahu, itu berasal dari pikiran kita sendiri. Kita sudah menetapkan, kita menghakimi diri kita sendiri. Kita sudah menetapkan masalah saya berat. Titik. Udah. Ya kalau kita sudah memutuskan masalah saya berat. Orang lain, teman kita, enggak kok masih bisa diasah. Enggak, masalah saya berat. Titik. Kalau Anda punya keputusan gitu, ya sudah. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menolong kita. Yang kedua, kita sebetulnya tidak terlalu berpikir masalah kita berat, tapi kita terus-menerus dipancing oleh setan, dipancing oleh kuasa kegelapan yang terus menipu kita bahwa masalahmu berat, kamu akan celaka, kamu akan down, kamu akan hancur-hancuran dan lain-lain. Kita percaya akan hal itu ya, hancurlah kita. Karena itu, ayo kita baca. Jangan bolong-bolong, jangan dibiasakan bolong-bolong. Ya jangan coba kalau Anda pakai pakaian bolong-bolong begitu, aneh gitu. Ya orang Kristen baca Alkitab bolong-bolong. Kemarin baca Alkitab enggak. 2 hari yang lalu enggak. Baca Alkitabnya kapan? Waktu Minggu enggak juga. Repot, kapan terus gitu. Ya kan? Kapan? Bahkan Natal ya nanti Desember. Oh Natal ya, Desember itu Natal.
Saya pikir Paskah, repot juga kalau udah gitu, ada kronis kalau kayak gitu. Ya, ngerti nggak? Gimana kita gitu? Tuhan itu hidup, Tuhan itu membangkitkan semangat dia kebangkitan, dia tuh hidup. Sekarang gimana kita? Gimana kita? Nah, malaikat kasih tahu Maria, ibu-ibu para wanita itu ya, Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus dan para wanita yang lain dikasih tahu. Ingatkah? Kamu ingat nggak? Yesus pernah ngomong apa tuh waktu di Galilea? Anak manusia harus mati dibangkitkan. Ingat nggak? Oh iya ingat ya. Wah benar. Nah, itu gunanya baca Alkitab itu seperti itu. Diingatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bukankah mengingatkan? Yohanes 16 ayat 8 sampai 13. Anda bisa baca sendiri. Roh Kudus itu mengingatkan kita. Anda pernah baca Yosua dulu ditolong ya masuk tanah Kanaan. Musa dulu ditolong ya memimpin bangsa Mesir. Elia dulu ditolong melawan 450 nabi. Banyak sekali kisah-kisah di Alkitab yang amazing gitu, yang luar biasa. Dan Tuhan mereka sama, Tuhannya Abraham juga sama dengan Tuhan kita sama. Kalau Abraham ditolong, Elia ditolong, Yeremia ditolong, Petrus ditolong, Paulus ditolong, saya juga ditolong. Amin. Sesimpel. Apa yang membuat kita seperti itu? Janjinya menghidupkan. Yes. Hafalkan janji Tuhan. Janji-janjinya itu dihafalkan. Ya. Dihafalkan. Kalau sudah hafal, Anda ingat, itu akan hidup di dalam diri Anda. Roh Kudus akan mengingatkan. Bukankah Alkitab ngomong begini, misalnya, Yesuslah kebangkitan dan hidup. Mengapa kamu kok putus asa? Dia itu kebangkitan, dia itu hidup. Ayo wake up. Gitulah ya. Bukankah dia itu jalan dan kebenaran hidup? Mengapa kok kamu hidupnya berdosa? Bukankah dia itu kebenaran? Ayo datang bertobat. Misalnya begitu. Banyak sekali. Banyak sekali. Ya kan? Segala perkara dapat ketanggung dalam dia. Terus Allahku terlaku dalam Kristus Yesus itu Filipi 4 ayat 19 ya. Oh, Allah akan mencukupi segala keperluanmu, diingatkan. Jadi kita nggak sampai down, nggak sampai bingung, nggak sampai gimana begitu. Ya. Nah, kita akan baca 2 ayat di Amsal, ini bagus sekali ya. Amsal 18 ayat 14 dan Amsal 24 ayat 16. Tolong ditampilkan dua-duanya ya. Amsal 18 ayat 14 ini dulu. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Senang ayat ini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Artinya apa? Bangkit dari hidup. Bangkit dari kematian dan hidup. Maksudnya begitu kok, bangkit dari hidup. Bangkit dari kematian. Penderitaan itu kan dalam tanda kutip kematian. Kayak gak ada harapan, tapi semangat itu dapat menanggung, artinya dapat mengatasi penderitaan. Yes. Makanya kan kalau sekarang yang terkenal itu perkataan ciayo gitu kan, ciayo gitu. Ya, kalau bahasa Mandarin itu ya, kalau artinya tambah minyak gitu ya. Tambah minyak, ayo semangat gitu. Kalau sekarang bahasa orang gaspol gitu ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, dapat melewati, mengatasi penderitaannya. Dan orang bersemangat itu apa? Dihidupkan oleh apa? Oleh firman, oleh janji Tuhan. Artinya janji Tuhan itu akan membuat kita dapat melewati penderitaan kita. Apa yang Anda derita saat ini? Dikecewakan orang, dikecewakan orang tua, dikecewakan sahabat, Anda merasa khawatir akan hari esok dan lain-lain. Itu menderita loh. Khawatir itu menderita. Ada bangun khawatir, nggak bangun khawatir juga. Istilahnya hal-hal yang negatif itu membuat kita menderita. Tadi yang saya sebutkan di awal-awal khotbah saya itu membuat kita menderita. Dan Alkitab mengatakan orang yang bersemangat. Amsal 24 ayat 16. Ini apa begini? Amsal 24 ayatnya yang ke-16, tolong ditampilkan. Ya, 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan rebah
dalam bencana. Nah, saya senang di sini. 7 kali orang benar jatuh namun dia bangun kembali. Nah, setelah kita mendapatkan janji Tuhan, kita dihidupkan ya. Dan kita akan melakukan hal yang benar. Ya kan? Kita, oh ya aku tinggalkan rasa khawatir, aku tinggalkan rasa takut dan cemas dan lain sebagainya. Aku mau hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran, belajar hidup dalam kebenaran. Nah, selama kita hidup dalam kebenaran, bisa saja kita jatuh, berdosa. Bisa saja kita jatuh dalam dosa. Bisa. Bisa saja kita khawatir lagi. Bisa. Bisa saja kita down lagi. Bisa. Tapi lanjutannya apa? Namun dia bangun kembali. Itu yang membedakan orang benar dengan orang tidak benar. Itu yang membedakan orang yang memiliki janji-janji firman Tuhan dengan orang yang tidak memiliki janji-janji firman Tuhan. Orang yang memiliki janji-janji firman Tuhan bisa jatuh, bisa. Bisa melakukan kesalahan, bisa. Karena selama kita masih dalam batin, bisa kok. Kalau kita tidak bisa melakukan kesalahan, sering saya katakan kita sudah di surga. Kita sudah di surga. Kita tidak sempurna kok. Kita belum sempurna, tepatnya begitu. Tetapi kita berjalan ke dalam kesempurnaan itu. Arahnya kepada kesempurnaan. Kita memang tidak hidup jatuh bangun di dalam dosa, tapi kita bisa jatuh dalam dosa. Ya, tapi yang membedakan apa? Dia bangun kembali. Jadi kalau Anda hidup dalam kebenaran, Anda akan bangun kembali. Siapa yang membangunkan? Roh Kudus. Siapa yang membangunkan? Janji firman. Roh Kudus mengingatkan janji firman. Utama 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah itu setia dan adil. Kalau kamu berdosa, Allah itu setia dan adil kan? Dia akan mengampuni kamu. Gitu, kira-kira begitu. Ya. Oh, aku diampuni. Aku dibebas. Yesus sudah mati buat aku sekali untuk selamanya. Kenapa saya terus hidup dalam dosa? Kira-kira begitu. Dan Anda dihidupkan di situ. Yang membedakan orang yang hidup dalam kebenaran dan orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran pasti hidup di dalam janji-janji firman Tuhan. Amin. Itu pasti. Orang yang hidup dalam janji-janji firman Tuhan pasti hidup benar. Jadi orang yang tidak benar gimana? Tidak hidup di dalam janji-janji firman Tuhan. Tidak peduli. Kristen itu tidak ada urusan sama itu. Kita hidup nggak dalam janji firman. Kalau Anda pengen hidup benar, kalau kita pengen hidup dalam kebenaran, kalau Anda pengen tetap hidup walaupun Anda jatuh, ya, Anda bisa bangkit lagi. Hiduplah dalam janji firman Tuhan. Amin. Ya. Setelah Anda menerima janji, jadilah berkat. Jadilah berkat itu artinya tunjukkanlah kepada orang bahwa Anda bisa mengatasi persoalan itu. Karena Tuhan. Jangan biarkan hidup Anda itu ditonton orang dalam keadaan putus asa, dalam keadaan stres, dan lain sebagainya. Sama sekali nggak jadi berkat. Saya pun belajar akan hal ini. Jadi bukan saya sudah sempurna, enggak. Saya pun juga belajar, makanya saya bisa share kepada Anda. Ya, dan para perempuan ini begitu menerima janji, bagaimana penghiburan dari malaikat, mereka langsung kasih tahu ke teman-temannya. Mereka langsung kasih tahu, mereka jadi berkat. Yesus sudah bangkit loh. Malaikat ngomong sama kita, Yesus sudah bangkit. Ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kita baca Lukas 24 ayat 11 sampai 12. Yang terakhir, yang ketiga ya. Ayat 11. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nah, ini repotnya memang di sini ya. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika dia menjenguk ke dalam, dia melihat hanya kain kapan saja, lalu dia pergi dan dia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Ketiga, setelah kita menerima janji Tuhan, menerima firman Tuhan, menerima penghiburan, yang paling penting di sini, bukan paling penting ya, salah satu yang penting apa? Respon kita. Mau percaya enggak? Respon. Ya. Ayat 11 dibilang apa? Mereka nggak percaya.
Bangkit yang benar aja dong. Orang mati bangkit, weh. Omong kosong. Jadi kadang-kadang kita gitu ya, kalau dengar kebenaran, kalau hati sudah dipenuhi dengan ketakutan, hati dipenuhi dengan putus asa, hati dipenuhi dengan down, ya kita nggak bisa lihat lagi kehidupan, nggak bisa lihat lagi masa depan. Kalau orang bilang, ada teman di dalam Tuhan bilang, ayo berdoa Tuhan buka jalan. Nah, omong kosong, buka jalan. Hanya dibuka. Sudah enggak ada harapan deh, enggak ada harapan. Tuhan pasti kasih harapan kok ke kamu gini. Wah, kita cerita panjang lebar, orang itu tetap kita itu tetap menentukan hidup kita, menentukan kita itu kita melakukan kebutuhan gitu ya. Hati kita akan menentukan apa respon hati pada hari Minggu atau ada baca firman Tuhan gimana mau meyakini nggak masa iya nyanyi aja kubu sendiri masa sih atau masa bisa dari surga yang benar aja jangan di atas air ya aja dong gua nggak percaya ya selamanya kita nggak akan percaya selamanya kita nggak akan bisa melihat Yesus selamanya kita tidak akan menemui kehidupan karena apa yang diceritakan Alkitab itu yang memberi semangat ya masa ya datang misalnya Abednego masuk dapur perang yang aku nggak mati nggak bisa orang lagi aku nggak percaya itu kita nggak percaya Daniel di gua singa misalnya ya itu jadi kehidupan buat kita singa-singa itu tidak akan mencelakai sempurna kalau kita nggak percaya yang aja bisa kita gitu kasarnya gitulah sekarang respon kita gimana gitu mau percaya atau enggak nah itu apa sih yang membuat kita nggak percaya nah ini ada beberapa titik ya yang saya catat di sini yang ada share pertama Lukas 24 ayat 16 apa sih yang membuat kita nggak percaya kepada Tuhan pemberitaan firman apa sih yang pertama Lukas 24 ayat 16 tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia itu cerita tentang Yesus menghampiri dua orang yang pergi ke Emmaus setelah kebangkitannya ya Yesus berjalan bersama dua orang itu dan dua orang itu nggak kenal sama Dia tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka jadi mata mereka ditarik sehingga mereka tidak mengenal rohani apa namanya mata rohani kita kenal Yesus yang seperti apa ya nggak kenal karena sudah tertutup masa iya dia Tuhan jadi manusia bisa gitu Tuhan jadi manusia masa iya sih ya kalau Tuhan nggak bisa jadi manusia ya dia bukan Tuhan dong ya kan ya Tuhan nggak bisa kan Tuhan mau jadi apa juga bisa kan jadi batu juga bisa tapi untuk apa Tuhan jadi apa kan Tuhan menjadi manusia itu kan ada tujuannya. Jadi Tuhan itu melakukan sesuatu ada tujuannya. Tuhan bisa melakukan apa saja, dia bisa menjadi apa saja dan bisa menjadi siapa saja bisa. Tapi pertanyaan tujuannya apa? Kalau dia menjadi manusia, ya bisa aja tujuannya apa menyapa manusia satu gampangnya gitu deh. Yang kedua mati buat dosa kita. Jadi penjelasannya panjang lebar lagi ya, tetapi kalau kita sudah tertutup, masa iya sih Tuhan
bisa menjadi manusia, kita nggak akan pernah bisa kenal Yesus. Emang Yesus ada kok? Iya, aku pernah dengar tuh cerita. Ya selentingan sih, katanya dia sih Tuhan sih, katanya sih nabi. Ya kadang nabi, kadang guru, kadang Tuhan. Tapi masa iya sih dia mati disalib lagi? Kok hina banget ya Tuhan kok matinya disalib? Apa nggak ada gitu mati yang enak gitu? Kok harus disalib? Nggak percaya saya. Ya kita nggak akan pernah kenal Tuhan karena Tuhan dikenal lewat kematiannya dan kebangkitan. Oke, kita percaya Yesus mati disalib. Oh dia bangkit. Masa manusia mati membangkitkan dirinya sendiri. Nggak mungkin. Kita nggak akan pernah kenal Yesus. Kita cuma kenal bahwa dia itu adalah pria Israel, rambutnya gondrong, brewokan, bawa tongkat gembala, begitu ya, gendong domba, terus apalagi gambar-gambar Yesus itu, ya ketuk pintu gitu ya. Kita tahunya cuma sekedar. Kenapa mata rohani kita tertutup, nggak mau kenal? Buta, mata rohani kita buta melihat Yesus itu seperti apa? Ya, kita mungkin percaya Yesus nggak full. Oh dia Tuhan jadi manusia, oke aku percaya. Dia mati disalib, oke aku percaya. Tapi dia bangkit, itu masalahnya dia nggak percaya. Nah berarti kita nggak bisa percaya full pada Yesus. Ya kan? Ya dua murid Emmaus kan permasalahannya begitu kan? Dia nggak kenal Yesus itu sudah bangkit, dia nggak kenal. Mata mereka tertutup. Jadi kalau aplikasinya buat kita apa? Kalau mata rohani kita tertutup, kita nggak akan kenal Yesus. Makanya tiap hari kita lihat mata hati kita gimana. Masihkah kita kenal Yesus? Jagalah hatimu dengan segala kecerdasan, maka dari situ terpancar kehidupan. Dijaga mata kita, mata hati kita. Supaya kehidupan yang ada di mata hati kita tidak buta, sehingga kita meninggalkan Yesus. Tidak menjadi pengikut Kristus seperti itu. Yang kedua, Lukas 24 ayat 25. Lalu dia berkata kepada mereka, masih membuat murid Emmaus dia, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ya, hati yang lamban itu apa sih? Hati yang lamban itu hati yang berprasangka. Ya, hati yang lamban itu hati yang berprasangka. Bilang sama saya hati yang berprasangka. 2, 3. Hati yang berprasangka. Ya, mungkin kita yang pertama, oh saya kenal Tuhan. Oh, saya tahu dia Tuhan, saya percaya dia Tuhan. Dia itu jadi manusia, menjelma jadi manusia, ya, mati di kayu salib untuk dosa saya, iya. Dia bangkit, iya, aku percaya. Tapi, nah kalau sudah tapi itu repot. Tapi bisa nggak dia menolong saya? Berprasangka sama Tuhan. Lamban hatinya. Ini yang sering terjadi ya. Makanya saya suruh bilang kita ngomong sama-sama hati yang berprasangka. Karena saya pun juga berprasangka pernah. Saya belajar untuk tidak berprasangka pada Tuhan. Curiga, berprasangka itu curiga. Ini penyakit yang nggak ketahuan. Penyakit yang kadang-kadang tidak terdeteksi sama kita. Hati-hati. Dengan hati yang curiga pada Tuhan itu kayak nggak terdeteksi. Ya, kayak nggak terdeteksi. Saya percaya Yesus kok. Yesus Tuhan dan Juru Selamat, percaya. Dia Raja atas segala raja, iya. Aku terima dia jadi Tuhan, iya sudah. Tapi bisa nggak dia tolong saya? Bisa nggak dia mengampuni dosa saya? Bisa nggak dia melepaskan saya dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan dan lain sebagainya? Lamban hati kita. Dan Yesus bilang apa? Ayat 25. Hei kamu orang bodoh. Saya senang Alkitab ya. Alkitab itu yang paling jujur di dunia. Saya senang sekali. Kalau bodoh ya dikatakan bodoh aja. Jadi nggak pakai bahasa yang gimana gitu. Bodoh ya bodoh aja. Betapa lambannya hatimu.
Ya kan, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kamu kok curigaan sih sama firmanku gitu? Kok curiga banget? Yeremia 29 ayat 11 berapa banyak yang kita hafal? Tapi sering kita berpikir, iya, masa iya sih? Masa depan yang tidak ada kecelakaan, Tuhan tidak merancangkan yang kecelakaan, yang benar aja sedang keluargaku aja berantakan. Ya, masa depan gimana? Ini aja sudah berantakan banget hidupku. Jadi kayak kita tuh berprasangka tuh kasarnya meragukan Tuhan gitu lah kira-kira. Percaya tapi ya, kalau kita meragukan manusia, oke lah, masih inilah. Tapi kalau meragukan Tuhan, kebangetan kita. Kalau kita meragukan Tuhan, terus kita mau percaya sama siapa lagi? Tuhan itu paling berkuasa. Dan kalau kita meragukan Dia yang paling berkuasa, kita mau percaya siapa lagi? 1 Yohanes 4 ayat 8, ayat 16 bilang Allah itu adalah kasih. Allah itu bukan membawa kasih, Dia adalah kasih sendiri. Sama seperti air itu cair gitu ya. Nah, Allah itu kasih. Nah, kalau kita meragukan Allah mengasihi kita terus hidup kita mau gimana? Dan yang dikatakan orang-orang percaya. Sekali lagi seperti itu tidak melulu dari kuasa kegelapan, tidak melulu dari setan. Ada yang dari pikiran kita sendiri, lamban hati kita. Yang kedua, kita diproses. Ya, kalau Tuhan mengasihi kamu, ya mestinya kamu nggak kayak gini dong. Gitu. Dan kita meragukan. Curiga. Hidup nggak tenang. Hati yang lamban, hanya bodoh yang mendatangkan kebingungan. Kalau Anda bingung, Anda nggak ngerti tujuan hidupmu apa. Apa sih tujuan hidup kita? Ya, nggak ngerti. Kenapa? Karena kita tidak mempercayakan kita kepada Allah 100%. Kenapa kok nggak mempercayakan 100% kepada Allah? Karena kita curiga. Kalau kita punya uang, mau investasi ke orang, anggap aja kita punya uang, ya, kita investasi ke orang. Kalau orang itu kita percaya, track recordnya baik, kita kasih. Tapi kalau track recordnya kurang baik, kita sendiri atau orang itu track recordnya baik, tapi kita kurang percaya sama dia, kita kasih 500.000, 700.000 aja deh. Sama. Kita menyerahkan iman kita, hidup kita, nggak 100% sama Tuhan. Jadi Tuhan dalam tanda kutip susah membentuk kita, susah memberkati kita. Karena kita nggak percaya sama Dia, jalan-jalannya Dia memang sulit dipahami. Tapi Tuhan nggak percaya. Belajar sama perempuan pendarahan, 12 tahun dia mengalami pendarahan, darah keluar terus gitu ya. Dia tidak mengeluh, Alkitab bilang dia tidak mengeluh, dia usaha terus cari dokter, cari tabib dan lain sebagainya. Sampai dia ketemu Yesus dan dia menjamah jubah Yesus dan dia disembuhkan. Jadi yuk kita belajar, saya juga belajar. Janganlah hidup kita tuh diisi keluhan, mengeluh aja tiap kali orang Israel mengeluh aja. Kayak nggak percaya Tuhan itu bisa bawa mereka ke tanah Kanaan. Tuhan sebel juga lama-lama. Ya mereka nggak masuk benar. Ya kan? Hati-hati dengan hati yang lamban. Hati-hati dengan perasaan curiga kepada Tuhan. Karena nanti kita lihat nanti kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. We get nothing. Nggak dapat apa-apa. Hati-hati. Belajar dari jutaan orang Israel. Curiga terus sama Tuhan. Ngamuk terus sama Tuhan. Mereka nggak dapat apa-apa. Yang dapat Yosua sama Kaleb masuk tanah Kanaan. Kita nggak mau ya hidup kita konyol. Sudah jadi Kristen, sudah setengah jalan, ikut Yesus baik-baik, tapi curiga terus pada Tuhan. Pertanyaannya kalau kita curiga sama Tuhan, kita nggak mau percaya sama Tuhan, kita mau percaya sama siapa?
Nggak ada yang bisa dipercaya selain Tuhan. Ya, yang terakhir, Lukas 24 ayat 44 dan 45. Dia berkata kepada mereka, para murid, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Pikiran yang tertutup. Tadi hati yang tertutup sehingga tidak kenal, sekarang pikiran yang tertutup. Pikiran yang tertutup akan kebenaran firman akan membuat kita tidak dapat bertemu dengan Tuhan. Nah, bedanya apa bertemu dengan mengenal, gitu kan? Bertemu dengan Tuhan, mengenal dengan Tuhan, bedanya apa? Nah, gini. Ini gampangnya begini ya. Misalnya kita mengenal Bapak A. Bapak A itu seorang guru begitu, guru di suatu high school, sekolah SMA begitu. Bapak A ini kita kenal, baik orangnya gitu, ramah, orangnya favorit deh gitu. Kita kenal. Dan ketemu sama Bapak A, bisa nggak aku ngobrol sama Bapak? Oh bisa, silakan, datang gitu kan, bertemu karena kenal ya, ketemu kan. Nah, tapi kita tidak bisa istilahnya dalam tanda kutip bertemu dengan Bapak A secara utuh. Kenapa? Kita bertemu secara utuh itu artinya ketika kita bicara sama Bapak A ini nggak nyambung. Bapak A ngomong apa? Kita mikirnya yang lain. Bapak A ngomong apa sekarang bidik misi. Nah, mau kuliah bidik misi, apalagi sekarang beasiswa. Kita mikirnya tuh aduh, saya nggak punya uang melanjutin ke kampus nih, saya nggak punya uang untuk melanjutkan sekolah nih dan lain sebagainya. Kita bersoal Bapak A bicara tentang jalan keluarnya. Kita bertemu secara fisik, tapi tidak bertemu secara utuh. Pikiran-pikiran Bapak A, omongan-omongan Bapak A yang membuat kita bisa melanjutkan sekolah misalnya ya, dengan beasiswa, dengan bidik misi, dengan apa, dengan lain-lain begitu ya, tidak bisa nyambung ke kita. Kita bertemu secara fisik, tapi tidak bisa bertemu secara utuh. Omongan-omongannya itu nggak nyambung sama kita. Kenapa? Karena kita sibuk dengan pikiran kita sendiri. Gimana ya orang tuaku hidupnya pasti tidak bisa membiayai aku jadi apa nanti padahal ada solusi. Bapak ini tahu kita cukup pandai misalnya, nilainya cukup, tapi karena kita sibuk dengan persoalan kita, dengan masalah kita, problem kita, sehingga kita tidak dapat mendapatkan hal yang positif dari Bapak A, amaran yang luar biasa dari Bapak A ini. Semangat dari Bapak A ini, tidak bisa. Dan kita akhirnya nggak apa-apa, walaupun kita bertemu Bapak A. Kira-kira begitu. Sama kita bertemu dengan Tuhan, iya berdoa. Tuhan ngomong begini, kita nggak nyambung. Karena kita sibuk dengan pikiran kita. Kita lebih sibuk mengingat masalah kita, kekecewaan kita, dibanding kita mau mengingat penghiburan Tuhan di Alkitab. Ya, bersukacitalah kamu. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah, gitu kan? Filipi 4 ayat 4 itu. Nah, terus apa? Janganlah adanya kamu khawatir tentang segala hal, tapi nyatakanlah segala permohonan dengan doa dan ucapan syukur. Kira-kira begitu bahasanya. Damai sejahtera yang melampaui segala hal, memelihara hati dan pikiran dan Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Kita lupa bahwa damai sejahtera Tuhan itu bisa memelihara kita. Bertemu Yesus, berdoa, kasarnya face to face dengan Yesus. Damai sejahtera aku cukup untuk memelihara kamu misalnya. Tapi kita sibuk dengan permasalahan kita sendiri sehingga setelah doa ya kita nggak dapat apa-apa. Tetap aja khawatir, tetap aja emosi, tetap aja dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang dimaksud bilang tidak dapat bertemu. Yang tadi yang pertama tidak dapat mengenal. Ya, yang kedua hati yang lamban, ketiga pikiran yang tertutup.
Jadi pikirannya tertutup untuk penghiburan Tuhan, masukan dari Tuhan, dan lain sebagainya. Sehingga kita nggak dapat berkat apa-apa. Sibuk aja dengan permasalahan kita sendiri, bergulat aja dengan permasalahan kita sendiri. Seolah-olah kita membentuk dunia kita sendiri. Dan repotnya kalau kita membentuk dunia kita sendiri, bahayanya apa? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan itu pasti benar. Orang lain pasti salah, walaupun itu Tuhan juga yang ngomong. Yuk keluar. Kita sama-sama keluar dari dunia kita sendiri, melihat dunianya Tuhan. Dunia di mana Tuhan ada, yaitu kehidupan. Kalau kita terus-menerus berkecimpung dalam dunia kita sendiri, lama-lama kita mati. Mati secara rohani. Kalau mati secara rohani, tinggal tunggu mati secara fisik. And we get nothing. Kita nggak dapat apa-apa. Mau kita kayak orang Israel yang jutaan itu mati di padang gurun, sia-sia. Ya, ayo kita berpaling kepada Allah. Kenapa? Berpaling kepada Kristus. Karena di situ ada kebangkitan dan kehidupan. Amin.